Marilah kita sambut narasumber pertama kita yang akan menyampaikan kalimat welcome remarks yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Wahid Sulaiman LCMM yang akan menyampaikan terkait wakaf untuk kemajuan umat. Kepada ayahanda dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kami muliakan para narasumber, para undangan semuanya. Sore hari ini kita membicarakan tema yang sangat bermanfaat bagi masa depan umat. Langsung saja karena waktunya juga sudah mepet, jadi mungkin tidak lengkap seperti slide yang kita siapkan, mungkin khulasatul fakor dan sebagainya. Baik, kita mulai dari awal mula wakaf. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, mendapatkan kenyataan bahwa ekonomi di Madinah dikuasai oleh bangsa Yahudi dengan sistem riba. Saat itulah Allah memberikan tuntunan kepada Rasulullah untuk melawan riba, yaitu dengan dua hal, yaitu berdagang dan juga sedekah yang ada di surat Al-Baqarah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi dilawan dengan berdagang, maka banyak sahabat-sahabat yang menjadi pedagang, saudagar. Yang kedua adalah dengan sedekah. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Slide berikutnya. Nah, sedekah ini bermacam-macam. Ada zakat, ada infak, ada wakaf. Tiga-tiganya masuk dalam kategori sedekah. Zakat habis dibagikan untuk 8 asnaf. Meskipun sekarang banyak sekali manajemen zakat yang memungkinkan untuk penguatan SDM melalui beasiswa Ibnu Sabil, Sabilillah dan lain sebagainya. Tapi habis karena memang harus dibagi untuk 8 asnaf. Infak juga demikian, berhenti di saat ketika kita berinfak. Tapi untuk wakaf itu tidak habis, bahkan dia terus berlanjut. Makanya sejak awal mula hadis wakaf itu adalah ketika Umar bin Khattab, Umar bin Khattab mewakafkan, sebenarnya ketika itu menghibahkan kebunnya, tapi Rasulullah bilang in habasta aslaha wa tasaddaq. Ini awal mula hadis wakaf. Jadi kata Rasulullah, kebun ini ditahan aslinya, dikelola, diproduktifkan, baru disedekahkan hasilnya, sehingga hasil kebun itu terus akan mengalir. Bahkan sampai saat ini tidak kurang lebih dari 250 ton setiap tahun kebun Umar ini tetap berproduksi dan dikirim oleh pemerintah Saudi ke seluruh dunia. Yang kedua, hadis Rasulullah, ma'akalta fa'afnaita wa ma labista fa'ablaita wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Fa'amdaita berarti fa'abqaita. Jadi wakaf itu bakok, khalid. Maka arti dari sedekah jariyah dalam hadis Nabi, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min thalathin. Sedekah jariyah adalah wakaf, karena sedekah ini terus mengalir pahalanya. Bahkan filosofinya jariyah, bukan masyiyah, bukan sekedar mengalir, tapi alirannya cepat karena dia seperti orang berlari. Nah, ini artinya adalah wakaf. Kita lihat contoh Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu aslinya milik dua anak yatim dari Bani Najjar yang tadinya dihibahkan kepada Rasulullah, tapi Rasulullah menolak. Luasnya 35 kali 35. Akhirnya dibeli sama Rasulullah, cuma yang bayari Abu Bakar. Begitu saja. Yang bayar Abu Bakar. Inilah kolaborasi antara ulama dengan saudagar.
Nah, jadinya membangun peradaban. Ya. Kemudian ketika turun firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Al birra di situ juga artinya wakaf. Kebaikan tidak ada yang melebihi wakaf. Maka ketika mendengar ayat ini, maka Utsman bin Affan mewakafkan Bi'rul Rumain. Karena ketika itu kesulitan air bagi orang-orang muslim, sehingga Rasulullah bersabda, siapa yang membeli sumur itu maka akan masuk surga. Maka Utsman tergerak hatinya untuk membeli dan akhirnya digratiskan karena diwakafkan kepada Rasulullah, kepada umat. Kemudian tadi Umar bin Khattab mewakafkan kebunnya yang di Khaybar. Kemudian Abu Talha mewakafkan kebunnya Bairuha. Itu diwakafkan pada Rasul. Kemudian hasilnya tadinya kata Abu Talha untuk Rasulullah, tapi kata Rasulullah tidak, untuk keluargamu. Kemudian diberikan sebagian untuk Rasulullah, sama Rasulullah diberikan kepada umat Islam, kepada para penyair dan sebagainya. Kita lihat wakaf ini berkembang, jadi sudah menjadi gaya hidup para sahabat dan para tabi'in, sehingga wakaf berkembang ke seluruh dunia Islam. Kita lihat di Andalus, contoh di Andalus ketika diperintah oleh Abdurrahman An-Nasir, merintah dari tahun 300 sampai 350 Hijriah, yang nantinya dilanjutkan oleh anaknya Al-Hakam. Itu puncak wakaf di Andalus. Andalus ini jangan dibayangkan yang sekarang Andalus bagian dari Spanyol, tapi justru dulu Spanyol bagian dari Andalus. Andalusia itu meliputi Spanyol, Portugal, Sisilia, dan sekarang di Italia. Jadi sangat luas sekali. Pusatnya di Cordoba. Di sana wakaf berkembang sehingga kebutuhan umat itu semuanya gratis. Sekolah gratis, kesehatan gratis, semuanya serba gratis, dibiayai oleh wakaf. Selanjutnya Turki Utsmani. Kekuasaan Turki Utsmani yang begitu luas meliputi Asia, Afrika, Eropa, termasuk Indonesia. 20%-nya adalah tanah wakaf. Bayangkan betapa luasnya. Maka dari fenomena yang saya paparkan secara singkat tadi, wakaf itu justru tidak hilang harta kita. Kenapa? Karena hasilnya bisa juga untuk keluarga kita. Ada wakaf khairi, ada wakaf durri, ada wakaf mustarab. Bisa untuk keluarga dan bisa juga untuk umat. Jadi tidak hilang. Bahkan tadi yang saya sampaikan, wakaf membiayai peradaban. Ketika perang salib terjadi, tentara Islam itu sangat kuat karena dibiayai oleh wakaf. Kita lihat contoh King Edward III dari Inggris, ya. King Edward III itu pada tahun 1283 perang salib di Palestina kalah. Kembali ke Inggris, tetapi dia mendapatkan ilmu baru, yaitu ilmu wakaf, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan endowment fund. Di Inggris dia membuat lembaga dengan sistem wakaf. Akadnya wakaf seperti wakaf di dalam agama Islam, yang berkembang sampai saat ini. Seluruh universitas di Inggris punya endowment fund, punya sistem wakaf, padahal mereka bukan umat Islam. Kita lihat contoh saat ini saya ambil dari diskusi Kiai Anang, Kiai Hadianto Arif, sama Pak Hamid ya, di Inggris. Ternyata aset mereka sekarang itu di Oxford University, kalau dirupiahkan 57 triliun, Masya Allah. Nolnya berapa itu saya nggak tahu. Oxford University memiliki 38 college yang ternyata asetnya lebih besar dari universitasnya, kurang lebih 106 triliun dengan sistem wakaf endowment fund. Cambridge University asetnya 212 triliun, memiliki 31 college dengan aset hampir 100 triliun. Ada satu college namanya Trinity College, asetnya sekarang mencapai 25 triliun. Ini saya ambil dari diskusi Ustadz Hamid, Profesor Hamid, Ustadz Anang dan
Kiai Hadianto Arif di Inggris. Data Kementerian Agama tahun 2014, tanah wakaf itu kalau di meter persegi kan ada 5,6 miliar meter persegi. Kata-katanya 5 kali luas Jakarta. Tapi kok nggak maju wakaf di Indonesia? Mengapa? Juga di negara-negara Muslim saat ini wakaf tidak terlalu banyak berkembang. Kenapa? Ada dua hal. Pertama, penjajahan. Jadi ketika negara-negara Eropa menjajah negara-negara Muslim, tanah wakaf itu dirampas dan dibagi-bagikan menjadi milik pribadi. Ini yang membuat tidak berkembang. Yang kedua, karena terfokus hanya 3M, bukan 3 miliar, tapi masjid, makam, dan madrasah tidak diproduktifkan. Untuk itu wakaf harus produktif. Ini salah satu contoh, saya kira kita tahu semuanya. Ada Hotel Aceh di Mekah, Baitul Asy. Baitul Asy itu rumah orang Aceh. Itu mulai dibangun pada tahun 1809 oleh Habib Buga dan teman-temannya. Rumah kecil, kemudian dikelola secara wakaf, akhirnya sekarang berkembang menjadi 5 hotel. Ya, mungkin yang sering haji umroh tahu ada Hotel Elah Masyair terdiri dari 650 kamar, Hotel Ramada 1800 kamar, Hotel Wakaf Haji Habib Buga yang di Azizia, kemudian perkantoran di Syekhia, yang semuanya itu hasil wakafnya setiap tahun yang jelas diberikan kepada hujjaj min Aceh. Jadi setiap tahun haji dari Aceh mendapatkan uang tambahan dari Habib Buga ini, dari Baitul Asy. Juga membiayai orang-orang Aceh, beasiswa dan lain sebagainya di seluruh dunia. Kita di Jogja ada Masjid Joko Karian, masjid, tapi aset wakafnya Masya Allah punya banyak varian bisnis. Ada perhotelan, ada perkebunan, ada travel, macam-macam. Ya, kita sudah sangat kenal sekali, banyak YouTube-nya. Konklusinya adalah kadang-kadang kita merasa bahwa mau berwakaf susah, mau berwakaf ini berat karena nunggu kaya. Padahal wakaf itu mudah. Wakaf tidak mesti harus kaya. Kayak tadi ada di meja-meja ini ada kris, tinggal boleh nggak wakaf 10.000 kayak anak kita Rafa tadi? Boleh, tidak mesti harus miliaran, tidak mesti harus punya tanah hektaran, tapi cukup dengan berapapun kemampuan kita bisa wakaf. Bahkan wakaf bisa dari nol, tidak mengeluarkan sama sekali. Wakaf bisa tidak mengurangi harta, seperti yang dikembangkan dalam wakaf berjangka, wakaf manafi dan sebagainya. Ini ada contoh Zamzam Tower. Ini saya ambil dari videonya Kiai Anang ketika belajar dari Mekah. Ini saja. Ya, judul videonya Lesson from Makkah. Zamzam Tower itu terdiri dari 7 tower. Itu semuanya wakaf. Ternyata pemerintahan Saudi tidak hanya tanah. Seluruh pembiayaan wakafnya dia bekerja sama dengan investor. Jadi niat wakafnya ini sejak dari Malik Abdul Aziz, King Malik Abdul Aziz. Baru terrealisasi di masa Raja Abdullah. Raja Abdullah mencari investor untuk membangun semuanya itu yang sejak bisa dipakai dan menghasilkan, maka 25% sudah didistribusikan untuk mauquf alaihi. BOT-nya selama 35 tahun. Jadi 25% ini diambil selama 35 tahun, yang 75% untuk mengembalikan kepada investor. Artinya setelah 35 tahun maka 100% keuntungannya untuk wakaf, padahal tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Artinya dari nol, hanya menyediakan lahan. Maka yang terakhir untuk penutup adalah wakaf itu jaminan husnul khotimah, bukan hanya sekedar berkah, jaminan husnul khotimah. Dari mana? Ketika Utsman bin Affan mewakafkan sumur Bi'rul Rumah, beliau berjumpa dengan Nabi di Masjid Nabawi. Mungkin ini cerita ini nggak banyak didengar sama masyarakat. Ketika itu Rasulullah memandang ke langit,
Setelah itu Utsman bertanya, ada apa ya Rasulullah? Rasulullah menyampaikan, ya Utsman, ketika kamu mewakafkan sumur itu, arsy itu bergoyang, sehingga Allah nanti ketika kamu meninggal, Allah akan membacakan ayat di akhir surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya setiap orang yang berwakaf kita ta'amulan, ya, ta'amulan seperti Utsman, bahwa orang yang berwakaf Allah akan membacakan ayat ini ketika kita meninggal. Kalau nggak wakaf gimana? Ya cukup imam masjid aja lah yang bacakan untuk pemberangkatan ke kuburan. Saya kira ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Sungguh luar biasa penyampaian dari Ustaz Abdul Wahid Sulaiman LCMM yang menyampaikan terkait dengan sejarah wakaf dari masa Rasulullah, kemudian turun kepada para sahabat dan menjelma menjadi satu budaya dan gaya hidup yang kemudian membawa kemajuan yang sungguh amat luar biasa. Satu kata yang saya kutip dari penyampaian beliau, wakaf tidak menghilangkan harta dan wakaf menjadi jaminan kita untuk husnul khotimah.